Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, back again to my content 23 Biology Education A by Ali Nur Akbar. The last student ID number 02. Deregulation epithetal tissue. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jaringan epitel dan apa saja sel epitel terdapat di beberapa sistem pada manusia. Jaringan epitel atau epitelium adalah jenis jaringan tubuh yang membentuk lapisan pada semua permukaan internal maupun eksternal tubuh, melapisi rongga tubuh dan rongga dalam tubuh, serta merupakan jaringan utama dalam kelenjar. Pertama, epitel pipis sederhana atau simple squamous epithelium berfungsi untuk memudahkan difusi, filtrasi, dan penyerapan. Memiliki struktur sel yang pipih, tipis, dan lebar dengan inti yang terletak di tengah atau sedikit terdesak. Kerapatan sel satu lapisan sel sangat tipis sehingga memudahkan difusi dan filtrasi. Memiliki permukaan apikal halus untuk mempermudah aliran cairan dan gas. Memiliki membran basalis, yaitu penempelan sel epitel pada jaringan ikat di bawahnya. Memiliki fungsi khusus, yaitu memfasilitasi pertukaran gas di alveolus paru-paru dan filtrasi dalam glomerulus ginjal. Epitel pipis sederhana memiliki letak pada tubuh manusia, yaitu pada alveolus paru-paru, yaitu memfasilitasi pertukaran gas antara gas udara dan darah. Lalu glomerulus ginjal terlibat dalam filtrasi darah. Lalu pada pembuluh darah dan limfa, yaitu untuk mempermudah pertukaran gas antara darah dan jaringan. Kedua yaitu epitel kubus sederhana atau simple colloidal epithelium, yaitu memiliki fungsi sekresi dan penyerapan. Memiliki struktur sel, selnya berbentuk kubus dengan tinggi dan lebar yang hampir sama, dengan inti yang terletak di tengah. Memiliki kerapatan sel di mana lapisan sel cenderung lebih tebal dibanding epitel pipis sederhana, memungkinkan sekresi dan penyerapan yang lebih aktif. Epitel kubus sederhana memiliki permukaan apikal yang memungkinkan memiliki mikrofilin untuk meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan. Memiliki membran basalis, yaitu menempel sel epitel pada jaringan di bawahnya, seringkali di kelenjar dan tubulus. Sel epitel kubus sederhana memiliki fungsi khusus, yaitu sekresi hormon atau enzim di kelenjar dan penyerapan zat di tubulus ginjal. Epitel kubus sederhana terletak pada tubuh manusia, yaitu pada kelenjar seperti kelenjar toroid dan kelenjar air liur, di mana mereka menghasilkan dan mengeluarkan hormon atau enzim. Lalu terdapat pada tubulus ginjal, tempat penyerapan dan sekresi zat. Lalu ada juga terdapat pada ovarium, yaitu melapisi permukaan ovarium dan membantu dalam produksi sel telur. Ketiga yaitu epitel silindris sederhana atau simple columnar epithelium, memiliki fungsi untuk penyerapan, sekresi, dan perlindungan. Memiliki struktur sel yang berbentuk silindris atau kolomnar, lebih tinggi dibandingkan lebarnya, dengan inti terletak di bagian bawah sel. Jenis kerapatan lapisan sel yang cukup tinggi, menyediakan area permukaan yang luas untuk sekresi dan penyerapan. Memiliki permukaan beberapa sel memiliki mikrofilin, misal di usus, untuk meningkatkan penyerapan, atau silia yang terdapat pada tuba Fallopi untuk pergerakan. Memiliki membran basilis, lapisan tipis di bawah sel memberikan dukungan struktural. Epitel silindris sederhana memiliki fungsi khusus, yaitu menyerap nutrisi di usus dan perlindungan serta sekresi di rahim. Tata letak dari epitel silindris sederhana yaitu pada saluran pencernaan, mulai dari lambung hingga rektrum, di mana ia menyerap nutrisi dan mengeluarkan enzim pencernaan. Kedua, terdapat pada rahim atau endometrium, melapisi bagian dalam rahim, tempat implantasi embrio.
Lalu terdapat pada saluran tuba Pavlovi, yaitu memfasilitasi pergerakan sel telur dan sperma. Keempat yaitu epitel pipi berlapis atau stratified squamous epithelium, yaitu memiliki fungsi untuk perlindungan dari kerusakan mekanis dan infeksi. Memiliki struktur sel, beberapa lapisan sel dengan lapisan terluar pipi, sel-sel di lapisan bawah memungkinkan terbentuk kubus atau silindris. Memiliki kerapatan sel yang saling menumpuk, memberikan perlindungan tambahan terhadap gesekan dan kerusakan. Jenis permukaan yaitu lapisan yang paling luar berbentuk pipi, sedangkan lapisan yang lebih dalam mungkin berbentuk kubus atau silindris. Memiliki membran basilis menempel sel epitel pada jaringan ikat di bawahnya dan mendukung regenerasi sel. Epitel pipi berlapis memiliki fungsi khusus, yaitu perlindungan di area yang sering mengalami gesekan, seperti kulit dan rongga mulut. Letak epitel pipi berlapis yaitu pada kulit atau epidermis, melindungi tubuh dari kerusakan mekanis, patogen, dan kehilangan air. Lalu terdapat pada rongga mulut, tenggorokan, dan kerongkongan, melindungi jaringan di area yang mengalami gesekan. Lalu terdapat pada vagina untuk menyediakan perlindungan pada area sensitif ini. Kelima yaitu epitel silindris berlapis atau stratified columnar epithelium, memiliki fungsi untuk perlindungan dan sekresi. Memiliki struktur sel di mana beberapa lapisan sel dengan lapisan luar berbentuk silindris. Kerapatan sel hanya lapisan paling luar yang silindris dengan lapisan bawah yang mungkin berbentuk kubus. Memiliki permukaan lapisan terluar panjang dan tegak, sedangkan lapisan dasar lebih bervariasi. Untuk membran basalis membantu menempelkan epitel pada jaringan ikat dan mendukung regenerasi sel. Epitel silindris berlapis memiliki fungsi khusus, yaitu perlindungan dan sekresi, terletak di area seperti uretra pria dan konjungtiva mata. Epitel silindris berlapis memiliki letak pada tubuh manusia, yaitu pada uretra pria, melapisi bagian uretra pria dan membantu dalam proses ekskresi urin serta ejakulasi. Lalu terdapat pada konjungtiva mata, yaitu melindungi permukaan mata. Keenam yaitu epitel transisi atau transition epithelium, memiliki fungsi untuk menyediakan fleksibilitas dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan volume organ. Epitel transisi memiliki struktur sel di mana sel-sel dapat berubah bentuk dari kubus ke pipi tergantung pada kondisi peregangan. Terdapat lapisan yang tampak seperti berlapis atau organ yang tidak diregangkan dan sederhana saat organ terisi penuh. Memiliki kerapatan sel yang berlapis dengan sel-sel dapat menyesuaikan diri dengan perubahan volume. Memiliki permukaan sel terluar, seringkali tampak seperti bentuk kubus atau bulat, namun bisa meratakan ketika organ diperpanjang. Memiliki membran basalis untuk menempelkan epitel pada jaringan ikat dan mendukung fleksibilitas. Epitel transisi memiliki fungsi khusus, yaitu untuk menyediakan fleksibilitas pada organ yang mengalami peregangan serta kantung kemih atau ureter. Epitel transisi terdapat pada tubuh manusia, yaitu pada kantung kemih untuk mengakomodasi perubahan volume urin. Lalu pada ureter untuk mengakomodasi aliran urin dan dari ginjal ke kantung kemih. Lalu terdapat pada uretra, yaitu terlibat dalam pengeluaran urin dari kantung kemih. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu epitel silindris berlapis bersilia atau ciliate columnar epithelium, yaitu memiliki fungsi untuk memfasilitasi pergerakan partikel dan cairan di permukaan epitel. Memiliki struktur sel yang silindris dengan silia di permukaan apikal.
memiliki kerapatan sel satu lapisan sel dengan struktur silia yang dapat bergerak. Pada permukaannya memiliki permukaan apikal sel yang memiliki silia yang berfungsi untuk pergerakan partikel atau lendir. Membran basilisnya yaitu menempel pada epitel pada jaringan ikat di bawahnya. Epitel silindris berlapis bersilia memiliki fungsi khusus untuk memfasilitasi pergerakan partikel atau lendir, seperti dalam saluran pernafasan dan tuba Fallopi. Epitel silindris berlapis bersilia memiliki letak pada tubuh manusia yaitu pada saluran pernafasan. Silia di epitel ini membantu mengeluarkan partikel asing dan berlendir dari saluran pernafasan. Saluran tuba Fallopi, silia membantu pergerakan sel telur dari ovarium ke rahim. Sekian saja untuk video kali ini. Berjumpa lagi untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.